Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dan saya ta'zimi Bapak dosen Zainuri Pumoji, MPDI, selaku pengampu mata kuliah administrasi pendidikan. Yang saya sayangi dan saya cintai teman-teman yang telah menonton video saya kali ini, dan teman-teman di rumah, video saya di pekan kemarin yaitu tentang administrasi keuangan di sekolah. Nah, kali ini aku akan mempresentasikan tentang birokrasi pendidikan. Nah, teman-teman di sini ada yang udah tahu apa itu birokrasi. Birokrasi dapat dipahami sebagai prosedur kerja, sistem keorganisasian, dan kekuasaan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, istilah birokrasi telah diperkenalkan oleh Martin Albro sejak tahun 1745 dan hingga kini masih menjadi pembicaraan hangat di masyarakat, terutama di kalangan akademik. Sejak manusia lahir hingga meninggal, manusia tidak bisa dilepas dari birokrasi, seperti adanya akte kelahiran kalau ada yang melahirkan, dan akte kematian bila ada yang meninggal. Nah, analisis birokrasi pendidikan dapat dilakukan melalui 4 pendekatan. Yang pertama, melalui tingkah laku para pelaku pendidikan, mulai dari sekolah atau UPT pendidikan, serta dinas pendidikan dan karakteristik birokrasi. Yang kedua, dilihat dari tingkat pelayanan dalam konsep administrasi publik, karena membahas birokrasi tidak lengkap menyinggung tentang publik juga. Yang ketiga, kewenangan untuk mengambil keputusan pendidikan secara mandiri. Yang keempat, kualitas para birokrat bidang pendidikan, hasil analisis birokrasi dari Yang ketiga, kewenangan untuk mengambil keputusan pendidikan secara mandiri. Yang keempat, kualitas para birokrat bidang pendidikan. Nah, itu yang keempat. Yang selanjutnya, hasil analisis birokrasi dari keempat yang tadi yang telah ditelaah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkah laku para pelaku pendidikan belum menunjukkan adanya organisasi yang baik. Hal ini dapat menunjukkan rendahnya penyerapan anggaran secara merata, dan biasanya serapan anggaran terjadi besar-besaran terjadi pada 2 bulan terakhir pada setiap tahun, sehingga hasilnya tidak efektif. Yang kedua, dilihat dari tingkat pelayanan para penyedia pelayanan pendidikan. Banyak sekali sikap apatis, menolak berurusan dengan kegiatannya, terus sikap dingin, dan banyaknya pandangan rancah kepada masyarakat. Banyak lagi para pegawai pendidikan yang secara mekanis dan tidak memandang taat kepada prosedur. Yang ketiga, lembaga pendidikan di kabupaten dan sekolah tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan pendidikan secara mandiri. Tidak bisa mengambil suatu keputusan, karena untuk memperbaiki birokrasi pendidikan maka dapat dilakukan melalui perbaikan tingkah laku karyawan, sistem dan prosedur keorganisasian, pemberian kewenangan yang lebih kepada para pelaku pendidikan, dan peningkatan kapasitas para birokrat pendidikan. Nah, begitu teman-teman. Saya lanjut. Birokrasi sendiri memiliki makna positif, yaitu suatu metode organisasi yang rasional dan efektif sebagai metode untuk
menggantikan pelaksanaan kekuasaan dan wewenangan oleh rezim otoriter. Tetapi ketika memasuki abad ke-20, makna birokrasi yang mula-mulanya positif makin ke sini begitu makin bukannya menguat nilai positifnya, malah semakin bergeser menjadi negatif karena ulah pelaku yang tidak lain adalah manusianya sendiri. Hal ini karena sifat dasar manusia yang mempengaruhi tingkah laku, dan salah satunya adalah kecenderungan mendominasi seperti keinginannya berkuasa. Buruknya makna birokrasi pada abad 20-an ini menimbulkan keinginan baru untuk memunculkan istilah baru dalam sistem organisasi. Yang semula hanya dikenal dengan organisasi birokrasi, timbul dan muncul organisasi yang lain, yaitu organisasi dinamis. Hal ini tidak lain dan karena besarnya image negatif dari makna birokrasi. Jadi kayak gini, dulu birokrasi itu memiliki makna positif, dan semakin kesini pada abad ke-20 semakin banyaknya makna negatif dari birokrasi itu sendiri, karena manusianya itu yang mengikuti organisasi birokrasi tidak amanah terhadap apa yang telah dipertanggungjawabkan olehnya. Maka dari situ orang-orang pun ingin memunculkan organisasi baru yang tidak banyak image buruknya, maka dibentuklah organisasi dinamis seperti itu. Karena kecenderungan berkuasa yang berlebihan pada manusia yang sedang berkuasa dikombinasikan dengan struktur pemerintahan yang birokratis dan penguasa memiliki kekuasaan yang besar, merupakan salah satu penyebab suburnya terjadinya korupsi seperti itu. Sejak tahun 1960-an telah dikenal dikotomi antara organisasi birokrasi dan organisasi dinamis. Organisasi birokrasi biasanya dianut oleh lembaga pemerintahan, sedangkan organisasi dinamis biasanya dianut oleh organisasi yang berorientasi keuntungan. Seperti itu. Jadi kalau birokrasi itu pemerintahan, lembaga pemerintahan, kalau organisasi dinamis itu berorientasi keuntungan kayak gitu. Adanya perubahan lingkungan strategis yang cepat sebagai akibat dari gelombang informasi semakin cepatnya yang berorientasi keuntungan. Perubahan lingkungan strategis yang cepat sebagai akibat dari gelombang informasi dan kemajuan teknologi memaksa organisasi birokrasi harus mengikuti tuntutan masyarakat yang dilayani. Menurut Sudarsono dan Ruyanto tahun 1999 halaman 151. Perbedaan antara organisasi dinamis dan organisasi birokrasi sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan. Ini organisasi dinamis, lingkungan sosial budaya yang cepat berubah atau volatif. Dan kalau birokrasi, lingkungan sosial budaya yang relatif stabil. Terus kalau dinamis dan proaktif. Kalau birokrasi lamban dan responsif. Terus selanjutnya organisasi dinamik, rantai pengambilan keputusan yang pendek. Kalau organisasi cenderung desentralisasi. Kalau organisasi birokrasi cenderung sentralisasi. Selanjutnya yang kelima, interaksi internal yang tinggi. Ya, kalau organisasi birokrasi, koordinasi internal yang tinggi. Nah, seperti itu. Lanjut, organisasi dinamik cenderung desentralisasi. Kalau organisasi birokrasi itu mementingkan aspek formal daripada material, seperti itu. Lanjut, dan itulah gambaran birokrasi di dunia ketiga yang ingin menjelaskan betapa birokrasi
yang buruk tersebut telah menjadi ladang yang subur terjadinya korupsi yang sistematis. Gambaran disampaikan oleh Gold lebih banyak mengaca di Zaire. Namun, bila melihat kenyataannya, akhir-akhir Indonesia, kondisi kita jadi jauh berbeda dengan Zaire pada tahun 1960 sampai 1970-an. Naomi dan Gerald dan Kaide sebagaimana ditulis oleh David J. Gold sampai menyebutkan bahwa korupsi adalah keadaan di mana yang salah sebagai menjadi norma dan diterima sebagai patokan tingkah laku yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan organisatoris menurut pengertian tanggung jawab umum. Dalam kondisi ini, korupsi telah terjadi secara teratur dan melembaga menurut Lubis dan Scott tahun 1987 halaman 72. Buruknya birokrasi ini terus menginspirasi Osborne dan Gilbert tahun 1995 untuk mewirausahakan birokrasi. Banyak alasan untuk merubah birokrasi menjadi pemerintahan yang wirausaha. Pertama, munculnya abad informasi di mana setiap orang bisa memanfaatkan informasi secara cepat. Seperti tadi sudah majunya zaman, jadi mudah untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, adanya globalisasi ekonomi di mana batas-batas negara tidak menjadi penting lagi. Seperti globalisasi, seperti misal kita mesen barang dari luar negeri, kan tetap bisa seperti itu. Globalisasi, jadi seperti kalau di internet tuh dunia dekat, seperti itu. Lanjut, ketiga, tingginya tingkat persaingan. Yang keempat, tingkat pendidikan masyarakat yang semakin baik sehingga menurut adanya otonomi dan tidak senang akan komando. Alam lingkungan yang demikian birokratis sudah tidak cocok dan menuntut pelayanan pemerintah yang lebih fleksibel dan mampu beradaptasi menurut Osborne dan Gilbert tahun 1995 halaman 17. Menurut penelitian Rainer Rehduwald, birokrasi di Indonesia pada era Orde Baru telah menguasai dan menyusuri hal-hal yang berkaitan dengan pengarahan dan penerapan kegiatan-kegiatan pembangunan termasuk dalam urusan-urusan pribadi. Hal ini semacam ini menurut Gaetan Mosca telah menjadi keserakahan birokrasi menurut Rahman 2012 halaman 125. Nah, jadi di sini itu pada masa Orde ini terus bergulir dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Justru kondisi birokrasi tidak semakin baik, sebaliknya kondisi birokrasi semakin memburuk. Diakui atau tidak, memburuknya birokrasi mendorong sebagian penguasa yang masih memiliki hati nurani berupaya untuk memperbaiki kebobrokan nama atau image dari birokrasi sendiri. Dengan melakukan reformasi birokrasi. Di era reformasi ini, berbagai upaya untuk memperbaiki birokrasi dilakukan dengan membentuk lembaga-lembaga ad hoc dengan membentuk komisi-komisi dewan dan staf khusus menurut Toha 2012 halaman 2. Tapi birokrasi tidak semakin efisien, melainkan semakin kacau. Korupsi tidak berkurang, sebaliknya malah semakin bertambah dan meluas. Malah terang-terangan penguasa banyak yang terjerat kasus narkoba, terus hanya memperkaya diri sendiri, dan suatu golongan mulai dari tingkat menteri hingga bupati, wali kota dan jenjangnya gitu. Bukti belum berhasilnya reformasi birokrasi sebagaimana dilaporkan oleh Kompas pada Desember 2012 tertuang di bawah ini.
Di sini tertulis bahwa hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan kondisi nyatanya. Hasil yang diharapkan itu aparatur yang berintegritas, malah hasil laporan akuntabilitas tidak bekerja dengan baik, seperti itu. Selanjutnya, Kompas melaporkan bahwa permasalahan birokrasi yang dirasakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi antara lain organisasi yang gemuk, kewenangan yang tumpah tindih, budaya kerja yang belum melayani, pelayanan yang multitafsir, SDM yang sebaran dan kualitasnya tidak merata, dan kebijakan politik yang tidak transparan. Jadi bisa saya simpulkan bahwa tingkah laku birokrat dan karakteristik organisasi pendidikan saat ini belum baik. Hal ini mengakibatkan buramnya potret birokrasi pendidikan di Indonesia. Peningkatan kualitas birokrasi pendidikan dan perbaikan sistem serta organisasi pendidikan menjadi prioritas yang mendesak agar wajah birokrasi pendidikan menjadi lebih baik. Buruknya perilaku birokrat pendidikan dan karakteristik organisasi pendidikan yang lebih baik menyebabkan tingkat layanan pendidikan kepada masyarakat juga belum baik. Maka dari itu, berdasarkan hasil pemaparan saya, disarankan untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan dicari alternatif dan solusi bagaimana sih baiknya dan cara bagaimana memperbaiki birokrasi di dalam pendidikan di Indonesia. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.